sedang bersatu, guru penggerak angkatan 10 jiwa membara. Ki Hajar Dewantara, filosofi mulia, pendidikan berpusat pada murid utama. Kompak melangkah, tangan bergandeng enak, semangat berkobar tiada henti. Guru penggerak mengabdi sepenuh hati. Assalamualaikum Bu Putri, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah luar biasa, hari ini baik sekali. Alhamdulillah ya, itu yang diharapkan, Bu Putrinya sehat, semua sehat. Karena perjalanan Guru Penggerak masih ada beberapa tahapan lagi. Kita masih ada pendampingan individu 5, karya 5, terus pendampingan individu 6, karya 6, terakhir maka 7. Jadi sudah sedikit lagi ya, sudah sebentar lagi. Nah sekarang kita memasuki pendampingan individu 4. Pendampingan individu 4 ini mungkin berbeda dengan pendampingan yang lain karena kita akan melibatkan peserta didik ya. Sebelum saya bertanya-tanya tentang isi dari pendampingan 4 ini, saya ingin tahu pembelajaran dari Putri 1 bulan terakhir ini ada kendala nggak dari tugasnya, dari isi materinya dan sebagainya. Pembelajaran siang juga lancar dengan jadwal. Mungkin apa yang Putri rencanakan, apa yang dipersiapkan belum begitu maksimal, karena kan masih ada beberapa kegiatan di sekolah yang memotong jam belajar. Jadi kalau misalkan harusnya belajar itu full 6 jam, kita cuma 3 jam. Bahkan tidak ada sama sekali. Apalagi kalau ada bidang kan kita shift ya Bu ya, ada bidang kurang katanya. Jadi ada beberapa materi yang harusnya tersampaikan hari itu kita pending karena waktunya habis. Kan kita nggak mungkin ya Bu ya anak-anak supaya jangan dulu pulang sebelum materinya selesai. Paling Putri kasih beberapa tugas untuk dibaca di rumah, besoknya baru pendalaman materinya karena waktunya aja ya. Jadi ada solusi ketika Bu Putri menghadapi pengelolaan waktu yang sangat sulit berkaitan dengan tugas kewajiban juga tugas CGP-nya ya. Nah, untuk pendampingan kali ini tema pendampingannya sih evaluasi dan pengembangan proses pembelajaran. Fokus pendampingannya yaitu Ibu ingin mengetahui observasi kelas. Jadi observasi kelas Putri sebagai CGP untuk mengetahui, melihat penerapan bagaimana budaya positif yang Bu Putri terapkan dari hasil pembelajaran secara daring bersama Fasil, kemudian HSE dan pembelajaran berdiferensiasi. Kemudian yang kedua, fokus yang kedua itu adalah penilaian observasi praktik pembelajaran. Ya, jadi kita berfokus ke situ aja dulu. Nah, setelah itu dilakukan pada pendampingan individu 4 ini, nanti Ibu akan melihat di proses observasinya. Ya. Seperti biasa berjalan, seolah-olah tidak ada yang melihat, gitu ya. Nanti dari setelah berjalan proses pembelajaran, kita bertemu lagi untuk melaksanakan saja observasinya. Mempersiapkan segala hal itu, apa yang menjadi tujuan Bu Putri dalam modul ajar untuk melakukan pembelajaran hari ini? Untuk pembelajaran hari ini kebetulan untuk mempersiapkan karena sudah masuk bab 2 ya, itu yang ambil bahasa Indonesia. Bab 2 itu kita materinya tentang kesehatan juga. Nah, di kesehatan itu ambil yang subtemanya kesehatan mata. Di situ ada materi tentang pengenalan bagaimana tekniknya supaya kita bisa rehat sejenak saat belajar 2020. Nah, Putri ingin anak-anak itu bisa menggali sendiri dari kegiatan sehari-hari yang mereka lakukan.
yang berkaitan dengan kesehatan matanya. Kan kalau misalkan sekarang anak-anak lebih seringnya kan main game ya Bu ya, mereka lebih banyak waktu yang mereka habiskan itu di depan gawai. Kebetulan di pembelajarannya juga ada yang mengenai kesehatan mata yang ada di situ. Jadi mau menggali bagaimana berpikir kritisnya anak-anak kalau misalkan kegiatan yang mereka lakukan menggunakan gawai, dan saat penggunaan itu dipakai terlalu lama apa yang mereka rasakan. Jadi ingin menggali benar-benar cara berpikir kritis mereka dan bagaimana cara mereka itu untuk bisa menuangkan apa yang mereka pikirkan itu ke dalam bentuk bisa gambar, bisa tulisan. Rencana sih pengen belajar ini ya Bu ya, bikin komik mini gitu. Walaupun emang kemampuan menggambar anak kelas 2 belum terlalu bagus, tapi mudah-mudahan mereka bisa berpikir sendiri nih. Pokoknya kalau misalkan sedang begini bagaimana ya bentuknya, walaupun tidak terlihat seperti itu tapi mereka bisa menuangkannya. Gambarnya ada maknanya Iya. gitu ya. Itu bagus. Kelihatannya nanti pada prosesnya Bu Putri akan banyak konkret ya, karena memang kalau kelas rendah kan harus konkret. Jadi mereka akan merasakan langsung berdasarkan pengalaman yang mereka alami gitu ya. Berarti ada strategi-strategi yang bagus dong supaya tujuan Bu Putri itu bisa tercapai. Apa itu strategi? Kalau strategi ini karena kelas 2 anak-anaknya juga mood banget ya Bu ya belajarnya, ada yang mau seperti ini, ada yang mau terus cara menyampaikannya juga mereka berbeda, mengekspresikannya mereka berbeda. Jadi mengambilnya pakai strategi berdiferensiasi nih Bu pembelajarannya. Hanya saja emang kalau misalkan di kelas rendah, kalau untuk mengelompokkan peserta didik sesuai dengan profil belajar, misalkan audio, visual dan yang lain-lain, dikelompokkan sesuai dengan itunya akan sedikit sulit ya Bu ya, karena anak kelas rendah kan rasa ingin tahunya tinggi sekali. Kalau misalkan kita kelompokkan yang satu diberi audio, yang satu diberi visual, nantinya malah ribut, yang satunya malah pengen ikutan ini. Jadi sama Putri itu semuanya diakomodasi dalam satu pembelajaran saja, berdiferensiasinya dibedakan konten, proses, dan produk, tapi tidak secara berkompetisi. Cuma nanti saat proses misalkan bagaimana cara mereka sendiri memahami materinya seperti apa, terus kalau misalkan proses mereka untuk menuangkan ke dalam LKPD-nya seperti apa, dan untuk produknya bagaimana cara mereka untuk mempresentasikan hasil dari apa yang mereka buat, walaupun hasilnya berbeda-beda, itu adalah hasil mereka sendiri. Terus karena ada produk, otomatis pakai PJBL juga ya, pembelajaran yang project based learning, dan kelompoknya dikelompokkan, tapi yaitu Bu kelompokannya bagaimana mereka mau sama teman yang mana Bu. Kalau misalnya kita kelompokkan tiba-tiba kan pembelajarannya baru nih, kita baru mulai sebulan nih, kadang kan masih ada yang ibu ini dulu. Jadi kalau menurut saya kalau mau mengelompokkan sesuai dengan strategi gurunya, bisa yang profil belajar ataupun gurunya berpikir ini harusnya bisa main ini, ada prosesnya nih, pelan-pelan ikutin dulu apa yang mereka mau. Nanti kalau misalkan mereka sudah enjoy, kita punya kesepakatan kelas nih bagaimana gini, diingatkan juga ya Bu ya disiplin positif seperti apa, nanti baru deh ke depan-depannya mungkin bisa dilakukan sesuai dengan tuntutan mereka. Bagus itu, secara tidak langsung saya sudah bisa melihat gambaran bagaimana nanti proses pembelajaran yang akan Bu Putri lakukan, karena antara pembelajaran yang nanti untuk mencapai tujuan yang tadi disebutkan dengan strategi yang mau dilakukan sesuai gitu ya. Nah, jika di tengah perjalanan ada kendala gitu ya, siapa tahu kan situasional ya, ada anak yang tiba-tiba nangis, ada anak yang tiba-tiba tidak bisa. Nah, itu apa yang mau dilakukan oleh Kalau untuk kelas rendah, kalau yang tantangan seperti itu kayak tiap hari ya Bu yang kita alami, apalagi ketinggalan menulis satu huruf aja mereka akan nangis. Gimana respon gurunya sih Bu ya, kalau misalkan saya paling
paling meresponnya ya sudah, pelan-pelan saja, kerjakan semampunya kamu sampai anak kamu bisanya. Tapi tetap Bu, nanti di ujung-ujungnya tetap kita kasih penguatan lagi, belum selesai ya, mau diselesaikan dulu, Ibu tunggu. Jadi untuk strategi tantangannya ya kitanya melakukan pendekatan sih Bu sama anaknya, nggak harus ya udah lanjutin aja yang udah selesai. Enggak sih Bu, kalau kelas rendah kayaknya kalau disepertikan malah kayak Takut ya. ujung-ujungnya anaknya malah nggak kepegang sama sekali Bu. Jadi ke kitanya di akhir nanti malah ada sesuatu yang kosong gitu di anak kita. Jadi bonding kita sama anaknya itu Bu. Jadi semaksimal mungkin Bu Putri akan melayani anak yang mungkin butuh gitu ya. Jadi kalau di itu ada sekolah pagi gitu ya, ada pada waktu tertentu guru memberikan bantuan kepada anak yang membutuhkan gitu ya. Jadi itu bagus sekali. Mudah-mudahan nanti proses pembelajarannya lancar. Setelah ini kita langsung menuju kelas untuk sama-sama melaksanakan pembelajaran. Saya akan duduk di belakang, Bu Putri silakan aja lanjutkan proses pembelajaran ya. Oke, kita lanjut ke kelas ya. Membangun bangsa melalui pendidikan, bergerak menggerakkan, ciptakan perubahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kelas 2? Sudah sarapan semua? Hari ini kan mau belajar. Sebelum belajar kita harus apa dulu? Berdoa. Yang menyiapkan yang pertama kali Abijah. Yang duduknya paling rapi menyiapkannya ya. Boleh disiapkan sama duduknya rapi. Alvin. Alfian. Absen dulu. Coba dilihat ada yang tidak masuk. Adriana kemana lagi? Nggak ada. Hari ini tanggal 21. Ibu absen dulu nih. Alfiansa. Yang kedua ya. Abijah. Bagus semangatnya. Abna. Yang tidak masuk kita doakan. Yang sakit supaya lekas sembuh. Yang masih males semoga kata Rosi masih sakit tapi tetap semangat. Kasih jempol buat Rosi. Oke. Sebelum kita mulai belajarnya, supaya semangat, supaya tumbuh sifat nasionalisme cinta tanah air, kita harus nyanyi dulu. Apa yang sudah kita nyanyikan? Lagu Garuda Pancasila. Garuda Pancasila itu menceritakan apa tadi lagunya? Bahwa
bangsa berjaya, Indonesia maju. Silakan buat kelompok. Siapa yang siap kerja kelompok? Oke. Kelompok 1 ada 5 orang. Kelompoknya ada 5 orang. Kalian silakan sekarang pilih kelompoknya. Gemilang masa depan. Yuk, silakan. Yuk, dibikin kopinya mulai dari sekarang. Kompak melangkah, tangan bergandengan, semangat berkobar tiada henti. Guru penggerak, mengabdi sepenuh hati, membangun bangsa melalui pendidikan. Ibu mau kelompok 6 semuanya ke depan yuk berpresentasi. Nanti kalau mau presentasi caranya ucapkan salam dulu. Oke? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dijawab. Dibacakan topiknya apa? Oh, ceritanya tentang apa? Yang kamu makan sayur. Jadi ibunya bilang suruh makan sayur. Akhirnya dia makan sayur. Bagus gak gambarnya? Tepuk tangan buat kelompok 6. Kan. Tantangan dihadapi. Hari ini tadi kita belajar tentang apa? Kesehatan mata. Supaya mata kita tidak cepat belang. Ya, apa yang harus kita lakukan? Oke, pintar. Sudah pada lengkap semua? Ibu akhiri pelajaran hari ini. Besok kita ketemu lagi. Yang bawa makanan. Besok yang bawa makanan silakan dimakan dulu. Sudah itu boleh istirahat. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Patahkan semangat, bersama berjuang demi kemajuan. Guru penggerak. Bu Putri tadi sudah melaksanakan observasi pembelajaran untuk supervisor ya, saya sebagai pengajar praktik. Bu Putri sudah bagus bisa mengkondisikan kelas kelas yang segitu banyak muridnya, kemudian masih kelas rendah, tapi alhamdulillah bisa terkondisikan dengan baik. Nah, dari pembelajaran tadi tuh sesuai dengan modul ajarnya atau RPP-nya, kira-kira menurut Bu Putri apa tujuan pembelajarannya tercapai apa belum? Untuk tujuan pembelajaran kan tadi saya mencantumkan ada bukan cuma satu ya Bu ya, ada 4 tujuan pembelajaran. Dan setelah praktek tadi ternyata ada satu tujuan yang emang belum tercapai Bu, yang anak-anak membuat pertanyaan kalimatannya itu. Jadi soalnya mereka tuh lebih fokusnya untuk cari cerita dari komiknya, sedangkan untuk pertanyaannya mungkin agak terlupa. Itu aja sih kurangnya di situ. Tapi walaupun terlupa lewat ya, antusiasnya udah bagus anak-anaknya. Nah, kedepannya itu untuk yang terlewat itu apa yang mau dilakukan oleh Bu Putri? Mungkin untuk yang karena itu penting sekali ya Bu ya, ada di pelajaran gitu ya kan,
waktu yang berikutnya di pelajaran berikutnya untuk itu. Dan mungkin ibu mohon maaf tadi kurangnya banyak sekali di prakteknya gitu. Sudah cukup sih, karena memang jumlah murid yang banyak, jadi kelihatan tidak kondusif ya, tapi sebetulnya mereka semuanya aktif gitu ya. Nah, sebagai refleksi Bu Putri, seorang guru kelas 2 yang tadi sudah mampu mengajar, terhadap pembelajaran apa yang dirasakan setelah proses pembelajaran selesai, kemudian terhadap hal-hal yang masih dirasa kurang, apa yang akan dilakukan, dan bagaimana menindaklanjuti siswa yang memang kurang sesuai dengan keinginan Bu Putri sebagai guru. Untuk yang tadi sudah dilakukan ya Bu ya, ada rasa senang karena itu tadi Bu terlihat aktif begitu Bu ya, sampai anak-anaknya juga artinya respon mereka baiklah tentang pembelajaran yang akan dilaksanakan hari ini, alhamdulillah. Terus LKPD-nya juga terlaksanakan selesai juga. Yang dikhawatirkan, yang awalnya saya khawatir anak-anak ini bisa nggak ya menggambar komik sesuai dengan ceritanya, karena emang waktu awal diagnosis itu anak-anak untuk menggambar, mengekspresikan melalui gambar itu mereka kurang Bu. Tadi juga kan ada yang, ibu kalau misalnya seperti ini gimana sih gambarnya, ada dibantu oleh saya dan juga ada dibantu oleh rekan saya juga. Terus untuk pembelajarannya mungkin yang harus saya pelajari itu tentang pengisian kelas sudah pasti. Terus alokasi waktu ya Bu ya, karena tadi susah banget buat ngatur anak-anaknya, jadi agak lama pembelajarannya gitu. Jadi itu aja sih Bu yang pengen kedepannya itu pengen lebih bagus di pengisian kelas, sama pengen memberikan media yang menarik sih Bu, media yang menarik yang bermakna sama anak-anaknya, agar anak-anaknya kalau bisa lebih responsif dari yang ini. Terus tujuan pembelajaran yang ingin dicapainya juga tercapai secara maksimal dan terpenuhi semua. Punya niat yang bagus, berarti tinggal tindak lanjut dilakukan. Yang pertama tadi yang sudah disebutkan ya, bahwa kedepannya Bu Putri akan memperbaiki dan juga membuat model pembelajaran yang lebih asing, yang lebih mengaktifkan murid, tidak hanya secara kelompok tetapi secara individu ya. Baik Bu Putri, terima kasih sudah melaksanakan pembelajaran dengan baik, dan silahkan ditindaklanjuti apa yang menjadi keterbatasan atau yang masih dirasa kurang. Mudah-mudahan pembelajaran yang akan datang semakin bagus dan sesuai dengan tujuannya. Amin, terima kasih Bu. Ya Bu Putri, kita cukupkan saja ya untuk catatan ini sebagai refleksinya dan juga untuk rencana tindak lanjutnya. Ya, baik Bu Putri. Agen perubahan, Indonesia berprestasi, dunia terpana, kompak melangkah.